Oke, selamat datang di Blackboard. Hari ini gue bakal membahas sesuai dengan judul ya. Ini yang harus dilakuin para habaib sebenarnya. Kenapa gue ngomong gitu? Karena gue bukan habib. Dan kenapa gue ngomong gitu? Gue udah muak perilaku itu. Gue nggak peduli lu mau palsu, lu mau bener, lu mau darahnya apa bukan. Yang penting siapapun ulamanya, mau kiai, mau habib, mau apapun, mau ustadz, terserah lu lah ya. Kalau lu punya ilmu, lu contohin yang hal yang baik. Jadi 3 poin pertama ini, 3 poin ini harus. Kalau nggak lu bangsat, itu intinya. Mohon maaf nih, nggak enak gue ngomongnya. Kalau nggak lu bangsat, ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin ini. Oke, poin pertama. Oke, poin pertama tuh manhaj. Manhaj itu sebuah metodologi. Apa sih manhaj itu? Ya kan, maaf ya guys, disclaimer, gue bukan ahli hadis, atau gue bukan kiai, atau ustadz, atau habib yang berdarah, berzat, yang luar biasa. Enggak, gue orang biasa yang punya otak untuk mikir gitu. Ya gue minta maaf, gue emosional banget emang, astagfirullahaladzim, ya Allah minta maaf. Manhaj sebuah metodologi yang lo ceritain. Misalnya contoh nih, gue contoh ini. Kenapa sih pakai cincin? Emang Rasulullah zamannya dulu cuman cuman gaya gitu, perhiasan. Ya itu yang dibahas contohnya gitu. Ternyata kan di research di Amerika udah ada bahwasannya batu itu adalah mineral dan tubuh kita itu mineral. Ya, jadi itu ada hubungan tersendiri, manfaat giok bagi tubuh dan lain-lain, udah banyak lah di internet. So itulah manhaj yang harusnya dibahas sama orang-orang ahli agama. Jadi ini bukan perhiasan. Nah kalau dibilang ada yang bilang ini hadis nggak kuat, hadis doif, hadis apa, intinya orang Arab pada pakai cincin, dan kuburan Mesir itu ada batu virus gitu. Oke, nah itu intinya, simpelnya kayak begitu. Nggak usah didebatin itu. Sekarang ini kita udah berkembang, jadi yang kita bahas itu adalah ilmu pengetahuan. Oke, metodologinya kenapa, itu salah satunya cincin. Dan kedua, di manhaj itu kenapa Rasulullah pakai sifat nih, kayak gue pakai sifat, ternyata buat mata tuh sehat. Itu yang dibahas gitu, bukan kayak begini. Belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun habibnya ya bukan kayak begitu. Dan terus juga selain sifat cincin, terus apa manfaat dari sholat, ya kan? Kalau begini nih ada namanya otot rotator cuff yang nggak bisa dilatih dari fitness yang lain gitu kan? Paham nggak? Itu jadi sholat bukan sekedar kayak orang, maaf ya, orang yang bacaan khusyuk emang benar, itu harus, itu urusan jiwa dan Tuhan. Dan kalau secara physically, sujud itu manfaatnya apa? Seperti downward dog, gerakan seperti ini gitu. Dan juga tawarruk, iftirash, kayak gitu-gitu, itu yang dibahas gitu loh. Jadi bukan, nah masalah ini juga, ini kan subhat, atau ada yang bilang ini haram, ada yang bilang apa, ya itu kesalahan gue. Dan insya Allah gue selalu beristighfar atas hal itu. Oke, itu gue cuma ngomongin inti poin ya, manfaat dari manhaj itu, metodologi, itu yang dibahas harusnya. Oke, poin kedua. Oke, poin kedua itu akhlak. Ya nggak coy? Jadi bukan lu undel-undel 10 meter, enggak. Juga lu pakai baju putih bersih berseri seperti kuntil anak yang lagi nongol gitu. Atau, maaf ya gue emosional, atau sendal Nabi yang dari kulit onta yang sangat bersih gitu. Bukan. Tapi bagaimana lu memperlihatkan dan mencontohkan hal yang baik. Bagaimana kata lu yang baik. Bukan bangsat-bangsatin orang, anjing-anjingin orang. Bukan kayak gue. Kalau gue bukan ulama dan gue bukan habib, gue cuman vlogger gak jelas gitu. Jadi gue minta maaf, gue hanya emosional aja. Akhlak lu bisa berbagi, lu mencontohkan, walaupun lu pakai baju Metallica kayak apa kayak, kalau akhlak lu baik, makanya lu kalah gitu loh. Kenapa lu kalah? Ya karena lu gak memperlihatkan hal yang baik. Jadi akhlakul karimah itu mencontohkan gitu. Poin ketiga. Oke, poin ketiga. Poin ketiga itu adalah menyatukan hal yang gaib dan kebenaran. Kenapa gue bilang hal yang gaib? Jadi
Kenapa Rasulullah ada yang balik cincin begini, ada yang ngomong ya gue nggak tahu ini doif apa enggak ya. Ya intinya kalau ada orang ngomong, salah satu ustadz ngomongnya yang diperintahkan adalah hajar aswad, hanya cium hajar aswad aja. Oke lah kalau begitu. Berarti kan kalau kita tinggalnya di Jawa gitu, tiap hari kita mau cium hajar aswad kan nggak mungkin gitu loh. Intinya adalah menyatukan yang benar dan yang gaib. Kalau lo yakin bahwa lo berdoa, lo balik cincin lo begini, lo yakin sama Allah bahwa cincin ini diberikan kekuatan oleh Allah, apa salahnya? Jadi jangan kaku-kaku amat karena merasa salaf gitu, jangan. Terus juga yang Habib juga jangan ngerasa dirinya suci-suci amat gitu. Emosi banget ya. Maaf, ini kok bisa dipotong. Terus yang kiai kejawa-jawaan gitu pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau pakai bahasa apa? Allah cuma satu. أيسمينا الله مسلمين ونخترع لأنفسنا أسماء أنا سلفي أنا خلفي أنا شيعي أنا سني أنا خارجي أنا صوفي بل أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم وحدوا من لا يغفل ولا ينام لا إله إلا الله. Kita dipanggil mukmin. Oke, nggak ada kita dipanggil salah. Kita nggak dipanggil tuh hai salaf, hai hawarij, hai sufistik, hai apa. Ya ambil positif dari semuanya. Yang terpenting maksud dari poin ketiga ini adalah kalau hal gaib itu melarikan kita dari kebenaran sunnah dan Al-Quran, jangan diikutin. Ada orang membuat kata-kata misalnya salawat tersendiri, doa tersendiri. Ya mau dia bisa terbang sekalipun, kita punya kiblat Nabi Muhammad. Mau dia bisa terbang, mau bisa menghilang ke langit ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, terserah. Oke? Intinya Nabi Muhammad dan Al-Quran. Titik dan gak ada koma gitu. Oke guys, mohon maaf hari ini gue sangat-sangat beremosional karena banyak banget ya. Contohnya video seperti ini. Ya dan lain-lain lah video kayak gitu. Itu bikin emosional gue. Dan ada yang ngomong lagi jin kafir lah, itu salib apa segala. Arti salib itu sebenarnya ada artinya sendiri. Ya, intinya kita nggak menyebarkan kebencian. Oke. Dan begitupun juga manhaj salaf, jangan terlalu kaku-kaku amat. Kita harus bisa menerima segala sesuatu dan kita menarik ke kebenaran. Lewat apa? Lewat akal. Afala takilun, apakah kalian tidak berpikir gitu? Berpikir dulu nih, kira-kira bagaimana nih, gitu loh. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada ini. Menurut gue hari ini itu aja sih guys. Dan pesan-pesan terakhir, gue bukan bermaksud memecahkan, malah yang mengkotak-kotakan agama itulah yang memecahkan. Ya nggak? Jadi mohon maaf. Ya insya Allah kita bisa bersatu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dulu dikit lah ya, supaya saya ada yang ngikutin gitu. Biar gak sedih-sedih banget hidup saya. Kita diam ke bawah, ngana yang lari ku. Imai. Ya menurut saya untuk hari ini itu aja. Dan terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau saya terlalu menjadi sampah hari ini. Bye-bye.